Prabowo serukan investigasi bencana kemanusiaan di Rafah, sebut Palestina berhak punya tanah air. Sudah berkali-kali saya canangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Kita anti penindasan. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan investigasi menyeluruh atas bencana kemanusiaan di Rafah, jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Prabowo sehubungan operasi militer intens Israel di Rafah sejak awal Mei lalu. Hal tersebut disampaikan Prabowo sehubungan operasi militer intens Israel di Rafah sejak awal Mei lalu. Prabowo menyatakan banyak warga sipil tak bersalah yang menjadi korban di Rafah. Ia pun menekankan sikap Indonesia mendukung gencatan senjata permanen di jalur Gaza sebagai langkah menuju perdamaian Israel-Palestina. Saya ingin membicarakan peristiwa tragis baru-baru ini di Rafah, di Gaza, yang menimbulkan banyak sekali korban tak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, warga sipil tak bersenjata, kata Prabowo di podium IISS Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu. Dikutip dari VOD Kompas TV. Insiden memilukan ini mewajibkan kita untuk segera menyerukan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan ini. Memahami cakupan tragedi ini penting untuk mencegah insiden seperti demikian terjadi lagi. Presiden terpilih RI itu menambahkan, masalah Palestina adalah isu bersejarah dan kompleks. Namun, untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, Prabowo menekankan penghormatan kedua pihak atas hak hidup masing-masing. Indonesia menyerukan solusi yang adil untuk masalah tersebut, dan itu berarti hak, bukan hanya Israel untuk hidup, tetapi juga hak Palestina untuk memiliki tanah air sendiri, negara sendiri, kata Prabowo. Prabowo pun mengapresiasi proposal gencatan senjata yang diserukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden belakangan ini. Prabowo juga menyambut baik sikap Hamas yang menerima proposal gencatan senjata dengan tangan terbuka. Di lain sisi, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza jika diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prabowo menambahkan Indonesia siap mengirim tenaga medis ke Gaza untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan jika gencatan senjata disepakati. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo disebutnya siap menampung hingga 1.000 warga Palestina yang terluka di rumah sakit Indonesia. Para pemimpin dunia mengecam serangan Israel terhadap satu kamp pengungsi Palestina di Rafah, Gaza Selatan pada Minggu. Jumlah korban tewas akibat serangan tersebut yang terjadi di lingkungan Tel Al-Sultan di Rafah Barat kini meningkat menjadi 45 orang menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Daerah tersebut telah ditetapkan oleh Israel sebagai zona aman dan ribuan pengungsi Palestina mencari perlindungan di sana sejak Israel menginvasi Rafah 2 pekan lalu. Marah dengan serangan Israel yang telah menewaskan banyak pengungsi di Rafah, tulis Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun X pribadinya @Emmanuel Macron. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan keputusan ICJ harus dihormati. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Michael Martin mengatakan yang dilakukan Israel biadab. Hukum kemanusiaan internasional berlaku untuk semua orang, juga untuk perilaku perang Israel, kata Baerbock. Selain kelaparan, penolakan untuk memberikan bantuan dalam jumlah yang cukup, apa yang kita saksikan tadi malam adalah hal yang biadab, kata Martin. Mesir yang berbatasan dengan Rafah juga mengutuk serangan Rafah. Negeri itu mengatakan serangan tersebut merupakan pemboman yang disengaja terhadap tenda-tenda pengungsi yang dilakukan militer Israel. Pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, tegasnya.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengutuk serangan Israel. Qatar mengatakan serangan Rafah dapat menghambat upaya menengahi gencatan senjata dan pertukaran sandera. Di sisi lain, negara Amerika Chili menyebut Israel sebagai penjahat. Presiden Gabriel Boric terang-terangan memberikan label itu di postingan Instagramnya. Uni Afrika mengatakan serangan Israel mengerikan, apalagi dengan korban tewas anak-anak. Kesatuan Negara Afrika itu menyebut Tel Aviv menghina keputusan internasional. Negara Israel terus melanggar hukum internasional tanpa mendapat hukuman dan menghina keputusan ICJ 2 hari lalu yang memerintahkan diakhirinya aksi militer di Israel. Rafah, kata Ketua Komisi AU Moussa Faki Mahamat pada X. Perintah ICJ harus segera ditegakkan jika ingin tatanan global terwujud, tambahnya. Di Inggris, pemimpin Partai Buruh Keir Starmer yang akan bersaing dalam pemilu tanggal 4 Juli akan mengupayakan gencatan senjata setelah terpilih sebagai Perdana Menteri. Adegan-adegan itu, laporan-laporan itu mengerikan. Yang lebih parahnya adalah ini adalah zona aman, dengan perempuan dan anak-anak di dalamnya. Keluarga-keluarga yang sudah beberapa kali mengungsi, paparnya. Saya terkejut dengan apa yang saya lihat dalam semalam. Saya pikir setiap manusia akan terkejut dengan apa yang mereka lihat dalam semalam, ujar dia. Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan resmi ke Rusia pada pekan ini. Kunjungan ini diwarnai dengan pembahasan strategis terkait kerjasama militer antara kedua negara, termasuk potensi pembelian jet tempur canggih Su-57 dan Su-35 dari Rusia. Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Menteri Pertahanan RI dan sejumlah pejabat tinggi TNI, bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara mendiskusikan berbagai isu global dan regional, serta peluang kerja sama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista. Indonesia harus mampu menghadapi tantangan global dengan teknologi yang mutakhir. Rusia adalah mitra strategis yang dapat membantu Indonesia mewujudkan itu, ujarnya. Rusia, sebagai salah satu produsen alutsista terkemuka di dunia, menawarkan Su-57, jet tempur generasi kelima yang dikenal dengan kemampuan stealth dan teknologi avioniknya yang canggih. Selain itu, Su-35, jet tempur multirole generasi 4++ yang sudah teruji di berbagai medan tempur, juga menjadi bagian dari diskusi. Kedua jenis jet tempur ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan tempur TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Menurut sumber diplomatik, Indonesia sedang menjajaki skema pembayaran yang fleksibel, termasuk opsi barter komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan karet, yang sudah menjadi ciri khas transaksi perdagangan antara Indonesia dan Rusia. Kami sedang merancang skema yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat hubungan dagang kedua negara, ujar Menteri Pertahanan RI dalam konferensi pers di Moskow.